Keputusan pra-peradilan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Faheza Akbar Pratama meninggal dunia dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungai Liat kelas 1B Sungai Liat pada Senin 12 Januari 2026. Dalam persidangan ini, Hakim Tunggal Satra Lumbantoruan yang memimpin persidangan memutuskan pra-peradilan pemohon atau keluarga almarhum Faheza ditolak. Menyikapi keputusan hakim tersebut, penasihat hukum pemohon Tato Trisetia kecewa terhadap keputusan hakim, mengingat sejumlah argumen dan bukti-bukti diabaikan. Mengabaikan argumentasi dan bukti-bukti yang kami sampaikan seperti kayak SPDP ganda tadi, seperti tadi hakim berpandangan sita itu sah karena adanya SEMA. Surat edaran Mahkamah Agung. Sedangkan aturan sita itu diatur di dalam KUHAP, hukum acara. Hukum acara itu adalah undang-undang. Sedangkan SEMA ini bukan undang-undang. Sehingga SEMA itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sehingga kami menilai di sini terdapat hakim keliru lah masalah SEMA tadi. Dan penetapan tersangka tadi ya pra-peradilan tadi kan karena dia hanya formil ya, ada tidaknya saksi, tapi saksi tersebut relevansi tidak dengan peristiwa pidana tadi tidak diuji di prapit. Itulah memang yang kendala kita menghadapi pra-peradilan itu, karena cuma ngomong formalitas, banyak ada tidaknya bukti. Tetapi bukti tersebut relevansi atau tidak itu memang ranahnya pokok materi tadi, perkaranya tadi. Sehingga ya kami yang jelas masih kecewa terhadap putusan tersebut. Cuma karena prapit ini tidak ada upaya hukum seperti banding kasasi ataupun PK, jadi mau tidak mau kita harus menerima dan menghormati, mau tidak mau. Senada dengan penasihat hukumnya, ayah almarhum Faheza Fahrul Kurniawan menilai dalam perkara ini terdapat sejumlah kejanggalan. Di antaranya sopir truk meninggalkan tempat kejadian perkara saat terjadi kecelakaan. Sopir truk tidak memiliki SIM B, sehingga sopir tidak layak mengoperasikan truk. Dan perkara ini tidak berlanjut di tingkat pengadilan, melainkan hanya sebatas pra-peradilan. Kalau menurut saya pribadi, ya kita kecewa lah ya. Karena sebenarnya yang kita lihat itu kan kejanggalan dari awal itu udah banyak sekali. Kejanggalan dari tabraknya itu kan dari kejadian itu kan ada yang mengejar. Dan kalaupun dia itu katanya menyerahkan diri, kenapa nggak sama mobil-mobilnya? Kejanggalan yang kita beberkan di media, beberkan di pengadilan, tidak menjadi pertimbangan hakim. Itu yang akan yang menjadi pertanyaan ini kita. Cuma balik lagi, ini semua proses hukum di Indonesia kita hargai. Cuma kita nantikan ada yang namanya proses keadilan sebenarnya itu di akhirat. Cuma kalau kita lihat kembali lagi dari awal, proses dari pengambilan barang buktinya itu diambil dari si wajib. Sopir itu menggunakan SIM A. Sementara itu, Kepolisian Resor Bangka Satuan Lalu Lintas selaku termohon dalam perkara ini belum dapat memberikan keterangan dengan dalih menunggu bukti otentik dari Pengadilan Negeri Sungai Liat. Namun berbeda dengan Kejaksaan Negeri Bangka yang juga sebagai termohon melalui Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bangka, Hardi menyatakan sebagai jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Bangka telah melakukan penelitian berkas perkara dan telah melakukan upaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terhadap perkara atas nama Faheza Akbar, Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi sebagai jaksa penuntut umum, yang mana jaksa penuntut umum itu memiliki tugas dan fungsi mulai dari berkas perkara atau SPDP masuk, itu melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Dan dalam hal penelitian berkas perkara tersebut itu sudah dilakukan P19 dikarenakan adanya dugaan berkaitan dengan atas nama Faheza Akbar itu sudah meninggal dunia. Maka dalam hal
kewenangan kami untuk melakukan penuntutan itu gugur. Maka setelah itu dilakukanlah P19 dan dinyatakan untuk perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan kembali. Jadi kami dari Kejaksaan sudah melakukan upaya sesuai dengan syarat dan prosedur melalui dengan undang-undang yang mana kita sudah melakukan tugas dan fungsi kami sesuai dengan undang-undang yang berlaku, KUHP maupun KUHP. Dalam pasal 83 ayat 1 KUHP, putusan pra-peradilan tidak dapat diminta banding. Hal ini karena putusan pra-peradilan merupakan putusan akhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Andus Sinaga, TVRI Bangka Belitung melaporkan.